Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sedayu Group, tentunya dengan tema peranan wanita dalam berwirausaha, khususnya di UMKM. Sosok Kartini adalah teladan dengan kisah hidup yang sangat inspiratif, yang membuat dirinya dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Tentunya dalam meneladani perjuangan Kartini, webinar Agung Sedayu Group kali ini akan membahas mengenai bagaimana tangguhnya kaum perempuan dalam membangun dan mengembangkan berbagai macam bidang usaha, kewirausahaan atau yang kita kenal dengan entrepreneurship. Terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang kita kenal dengan istilah UMKM. Berwirausaha juga mendorong kaum hawa untuk mewujudkan cita-cita dalam kesetaraan gender. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah yang kita kenal dengan UMKM ini juga menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM tentunya memiliki daya tahan tinggi yang sudah terbukti mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Nah, untuk itu, Agung Sedayu Group juga berkomitmen untuk selalu turut serta membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membentuk dan membina kelompok usaha mikro dan kecil di beberapa wilayah, dan tentunya di sekitar kawasan PIK 2 sebagai daerah jangkauan terdekatnya. Nah, sebelum kita mulai masuk pada pembahasan, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evelina Setiawan, Corporate Marketing and Promotion Director Agung Sedayu Group yang akan menjadi host pada webinar hari ini. Selain itu juga sudah hadir 3 narasumber yang saya tahu luar biasa sibuk, namun kita butuh sekali untuk berbincang-bincang hari ini. Perkenalkan saya memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, Bapak Restu Mahesa. Beliau adalah Estate Director Agung Sedayu Group. Selamat siang, Pak Restu. Ya, Mbak Evelyn. Selamat siang. Kemudian Bapak Camat Teluk Naga, Bapak Zamzam Manohara. Selamat siang, Pak Camat. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Kemudian juga ada Ibu Ketua TPPKK Kecamatan Teluk Naga, Bu Yani Zamzam Manohara. Selamat siang, Bu Yani. Terima kasih, Bu. Aduh, bisa meluangkan waktu di sini. Nanti pasti perbincangan kita menarik nih. Ada Ibu di sini. Sama-sama, Ibu. Kita mulai aja ya. Kita mungkin langsung ke Pak Restu. Jadi pertanyaannya, Pak Restu, seperti apa sih komitmen Agung Sedayu Group untuk membina UMKM dalam hal ini? Tentunya ya secara khusus di wilayah sekitar PIK 2. Mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa nih komitmen yang hendak disampaikan oleh Agung Sedayu Group. Silakan, Baik. Pak. Terima kasih, Bu Evelyn. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, kita juga turut untuk memperhatikan dan ingin membantu perekonomian masyarakat khususnya di sekitar PIK 2, yang mana sudah kita terapkan dalam beberapa program, yaitu community development, seperti misalnya pilar ekonomi. Jadi pilar ini yang inti programnya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, masyarakat yang ada di sekitar wilayah pengembangan PIK 2 ini, kalau kita mengutip salah satu perkataan dari Bapak Asda, Kabupaten Tangerang, pada waktu lalu kami melakukan launching di bulan Januari 2023 untuk LPK Cita Kirana, beliau sempat mengatakan bahwa diharapkan warga sekitar PIK 2 ini jangan hanya jadi penonton, atau ibaratnya seperti melihat ikan yang ada di dalam akuarium, tapi kalau bisa juga menjadi bagian ekosistem yang ada terlibat di dalam PIK 2. Nah, kalau kita lihat memang dalam prosesnya ini, setelah kita ke lapangan, kita melihat ternyata UMKM ini yang ada di sekitar PIK 2 ini sebenarnya punya segudang potensi yang kita lihat bila ini dilakukan pengembangan dan juga pemberdayaannya bisa menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka. Kira-kira demikian, Bu Evelyn. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Restu, bagaimana nih caranya nih supaya jangan hanya menonton dari luar akuarium, tapi juga turut terlibat di dalamnya. Ya, jadi Community Development PIK 2 ini hadir dengan program-program yang tujuannya meningkatkan perekonomian keluarga. Seperti yang baru-baru ini kami laksanakan adalah pelatihan, jadi pengembangan produk UMKM yang kita beri nama tagline-nya adalah Kuliner Nusantara. Nah, ini kita adakan di wilayah Kecamatan Teluk Naga dan juga Kecamatan Kosambi.
Dalam prakteknya kami memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki potensi dalam bidang memasak dan juga memiliki keinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan melalui program ini itu punya peluang lebih besar dalam menyempurnakan yang dulunya hanya mungkin bisa untuk pelanggan terbatas, ini bisa disempurnakan produknya sehingga bisa juga ada pemasaran yang lebih luas. Nah, berangkat dari hal ini, kita juga berikan fasilitas dan pelatihan kepada ibu-ibu tersebut dalam hal recreation kuliner Nusantara. Nah, ini ada mungkin di sini nanti kita bisa lihat slide-nya, seperti ada ini dendeng batok, ya, dendeng batokok ya dari Sumatera Barat, kemudian ada ayam cincane dari Kalimantan Timur, ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, ada krengseng daging dari Jawa Tengah, ada pepes ikan dari Kabupaten Tangerang, kemudian pesmol ikan Jawa Barat, ini ada ayam kalasan dari daerah istimewa Yogyakarta, ada ayam woku dari Madura, dan ini masih banyak lagi. Jadi kami juga ingin mengenalkan kepada mereka bagaimana memulai pemasaran secara digital, yaitu dengan bergabung di dalam marketplace-marketplace yang sudah ada. Hal ini kita lakukan supaya UMKM di sektor PIK 2 ini juga bisa mendapatkan pengetahuan supaya dapat bisa bersaing di era yang serba digital saat ini. Sehingga kedepannya produk yang dihasilkan bisa dapat menjangkau lebih banyak orang. Demikian, Wah, Bu. Pak Restu, tadi saya hampir ambil nasi putih loh, Pak. Jadi lihat gambar-gambarnya aja udah, kayaknya saya makan nasi putih sambil lihat gambar itu udah cukup tuh, Pak. Luar biasa kelihatan lezatnya ya, Pak ya. Ya, Bu. Nah, baik Pak, kita lanjutkan lagi nih Pak, karena memang waktunya sangat terbatas sekali perjumpaan kita hari ini. Masing-masing ada kesibukan lain yang ya mohon maaf jadi tertunda. Nah, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak Restu. Program-program apa saja yang dilakukan selama ini, serta bagaimana tahapan-tahapan ataupun proses pelatihannya? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh Community Development PIK 2 ini dalam rangka untuk mendukung UMKM di sekitar PIK 2. Itu yang sebagai satu adalah pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pembuatan dan pendampingan UMKM kuliner Nusantara. Di mana kegiatan ini menyasar ibu-ibu potensial. Nah, ini ada di Kecamatan Teluk Naga ini ada 4 desa. 1 Desa Tanjung Pasir, 2 Desa Tegal Angus, 3 Desa Pangkalan, 4 Desa Tanjung Gurung. Kemudian ada desa-desa yang di Kecamatan Kosambi ini. Pertama Kelurahan Dadap dan kedua adalah Kelurahan Kosambi Barat. Jadi pada kegiatan tersebut kelompok binaan ini diberikan beberapa kegiatan pelatihan seperti tahap 1 melatih bagaimana mengolah kuliner Nusantara yang berasal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia ini. Kemudian dibikin kelompok-kelompok binaan, menentukan apa saja menunya, kemudian nanti dikembangkan akan menjadi produk UMKM khas. Dan produk-produk nanti hasil olahan ini disajikan dalam bentuk yang kalau istilah yang sekarang ini mungkin kerennya MRE atau Meals Ready to Eat, atau yang mungkin kalau kita mungkin lebih mengenalnya sebagai frozen food. Karena saat ini orang-orang ini senang lah kalau untuk menyimpan makanan yang frozen, jadi bisa diolah setiap saat. Ya. Selain itu kita berikan juga pelatihan memasak. Kita berikan juga bagaimana keterampilan manajerial, pengetahuan misalnya terkait dengan model usaha. Nah, tahap kedua kita mulai melatih bagaimana packaging atau mengemas. Dalam tahap ini kelompok binaan diberikan pelatihan mengenai bagaimana cara mengemas makanan frozen mie yang tepat ya. Kemudian tahap ketiga kita mulai masuk melatih pemasaran digital, bagaimana diberikan wawasan atau pengetahuan mengenai informasi pasar. Diajarkan bagaimana cara memasarkan produknya melalui marketplace. Jadi UMKM Kuliner Nusantara PIK 2 ini bisa kita temukan ini di marketplace. Community Development PIK 2 selalu melibatkan kelompok dalam berbagai macam kegiatan. Seperti contohnya pada September lalu ada kunjungan Ibu Bupati ke PIK 2. Itu kami melibatkan kelompok binaan UMKM Kuliner Nusantara. Nah, ini menu-menu makan siang kegiatan-kegiatan seperti ini dibelinya dari UMKM Kuliner Nusantara. Selain itu, kita juga memberikan kesempatan pada kelompok binaan ini untuk mengikuti kegiatan pameran. Nah, ini seperti di sini kita bisa lihat. Di bulan November pada tahun 2022 ada kegiatan PEMSI yang dimana kami juga melibatkan kelompok UMKM Kuliner Nusantara untuk memasarkan hasil produknya di bazar PEMSI ini.
Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, Bu Evelyn. Baik. Mungkin kita bisa lihat dari cuplikan video yang sudah disiapkan untuk melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Restu. Silakan. Ya, sudah kita saksikan menu kuliner Nusantara yang sudah dikaryakan dari ibu-ibu di ibu-ibu PKK ini. Luar biasa Pak Restu. Ini menarik sekali. Cuman memang ya kembali lagi waktu kita singkat. Saya ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Restu. Setelah itu kita akan bertanya-tanya ke Pak Camat yang sudah hadir di sini. Nah, Pak Restu, pertanyaan lagi, seperti apa yang sudah kita ketahui bersama di balik produk-produk UMKM yang sedang berkembang pesat saat ini, terdapat perempuan-perempuan lincah dan tangguh yang terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan keluarganya melalui usaha-usaha kecil skala rumah tangga. Tentunya dalam sektor UMKM di Indonesia, peran perempuan dalam pelaku usaha maupun tenaga kerja sangatlah tinggi. Sama halnya dengan program-program yang sudah kita jalankan di bidang UMKM yang lainnya lagi. Nah, potensi yang dimiliki oleh para ibu rumah tangga dalam memasak serta adanya keinginan
keinginan mereka untuk meningkatkan pendapatan keluarga menjadi salah satu alasan berjalannya program-program ini. Nah, mungkin dari Pak Restu nih bisa menyampaikan bagaimana sih peran wanita atau ibu-ibu dalam program ini? Mungkin pandangan Bapak bisa disampaikan di sini, Pak. Silakan, Pak. Masih, Bu. Jadi betul yang tadi Ibu sampaikan, Bu. Jadi kita lihat ini di balik produk-produk UMKM yang sedang berkembang saat ini tuh memang terdapat perempuan-perempuan lincah dan tangguh dan sangat terlihat itu terus berusaha meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha-usaha kecil skala rumah tangga. Jadi kalau kita lihat memang ini sangat tinggi untuk perannya dan juga memang kalau kita lihat dalam program-program yang sudah dijalankan potensinya ini memang terutama kalau kita lihat ibu rumah tangga ya Bu ya, ini dalam bidang memasak itu kelihatan sekali keinginan untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui program-program ini. Itu adalah salah satu alasannya kenapa banyak sekali ibu-ibu yang ingin terlibat di dalam program-program ini. Jadi begitupun waktu Community Development melakukan penjajakan terkait dengan UMKM kuliner Nusantara, banyak yang kemudian ikut berlatih, ikut kemudian juga kita dari pelatihan yang sudah kita berikan ini bisa diterima dengan baik dan memancing ibu-ibu lain, perempuan-perempuan lain yang memang punya keinginan untuk berusaha dan memperbaiki tarif ekonomi keluarga. Demikian Bu Evelyn. Saya sendiri melihat dari tadi video ataupun penjelasan sekilas Pak Restu, beruntung ya ibu-ibu bisa mendapat keahlian memasak. Tentunya ya untuk paling tidak untuk keluarga sendiri sudah bisa mendapatkan makanan yang sehat, makanan yang lezat. Pak Camat, selamat siang Pak. Nah, saya langsung aja. Pertanyaannya, hal apa yang ingin dicapai lewat kerjasama yang dilakukan bersama pihak-pihak swasta, ya mungkin antara lain dengan kami, dengan Agung Sedayu Group, dalam program yang ditunjukkan untuk para ibu-ibu di Kecamatan Teluk Naga. Mungkin Pak Camat bisa jelaskan, monggo Pak. Baik, terima kasih Ibu Evelyn, Pak Restu, dan semuanya yang hadir pada webinar sore ini. Untuk pertama mungkin sebelum saya menjelaskan apa harapan dan juga mungkin melalui kerjasama yang telah dilakukan, saya ingin memberikan atau mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ASG melalui Community Development dari PIK 2-nya ini, Pak Restu, dan beserta seluruh tim, Pak Rio dan Pak Okto yang ada di lapangan ini, sudah berkenan dan bersedia untuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan untuk menyalurkan CSR-nya dalam bentuk program-program, kegiatan pemberdayaan, pendidikan, pembangunan, dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya CSR ini adalah amanat undang-undang yang harus dilakukan menjadi sebuah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas tempat maupun masyarakat pada umumnya. Nah, dalam hal ini kami Kecamatan Teluk Naga merasa bersyukur dan berterima kasih juga bahwasanya di wilayah kami ada pengembangan dari ASG dan secara umumnya Kabupaten Tangerang. Program pembangunan yang ada di wilayah Pantai Utara ini ada mega proyek yang mungkin rencananya sampai ke seluruh Pantai Utara Kabupaten Tangerang. Progres awal mungkin ada di wilayah kami, baik itu di Kecamatan Kosambi maupun Teluk Naga. Nah, dalam program kerjasama yang telah dibangun oleh PIK dan juga pemerintah Kabupaten Tangerang, kemarin sudah dilakukan kerjasama MOU dan tanda tangan PKS antara Bapak Bupati dengan PIK 2. Ya, program-programnya sangat banyak dan sangat-sangat langsung terjun dan mengena kepada masyarakat. Ini juga selaras juga mungkin dengan visi misi Kabupaten Tangerang. Program-program yang dilakukan CSR dari PIK 2 ini, visinya Kabupaten Tangerang ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera. Nah, ini empat visi misi ini semuanya tercantum semua dalam program CSR yang dikucurkan ke wilayah kami. Baik itu ada beberapa yang sudah berjalan terkait masalah pembangunan ataupun membantu dalam menciptakan kampung tematik yang ada di desa-desa. Ini selaras dengan program unggulan Pak Bupati Proaktif. Jadi desa ini diharapkan oleh Pak Bupati menciptakan suatu kawasan ataupun destinasi baru wisata dan juga pengembangan ekonomi dengan kreativitas dan inovasi sesuai dengan potensi di desanya masing-masing. Kami di Kecamatan Teluk Naga ada 13 desa keseluruhan
Dan kami bersyukur dari 13 desa tersebut sudah 4 desa yang dibantu oleh Komdev PIK 2 ini untuk mengembangkan kawasan kampung tematik bermacam-macam. Ada kampung yang temanya KWT, ada yang temanya Tahfiz, ada kampung airport, ada kampung Waru Brilian dengan berbagai macam potensi dan juga kekhasan kearifan lokal dari masing-masing desa. Nah, yang kemarin sudah berjalan di beberapa kampung tematik tersebut juga fokusnya kebudayaan masyarakat dan juga menjadikan satu tempat yang bisa memberikan fasilitas atau market bagi UMKM yang ada di wilayah desa masing-masing. Tadi sudah kita juga bisa melihat program-program yang sudah turun terkait masalah pembinaan peranan wanita. Jadi yang diutamakan adalah ibu-ibu dan juga dari gerakan PKK, baik itu di tingkat kecamatan maupun yang ada di desa-desa binaan dari kampung tematik dan Komdev PIK 2 ini. Dan sesuai dengan apa yang tadi dipertanyakan oleh Ibu Evelyn tadi, yang kami ingin capai memang ini menjadi suatu program yang berkelanjutan. Bahwasanya UMKM ini bukan hanya sebatas diberikan pelatihan ataupun diberikan bagaimana untuk memasak ataupun memakage atau packaging dan ininya, tapi harapan kami juga ini bisa memberikan atau memberikan marketing karena memang yang menjadi kendala bagi UMKM ini ada beberapa hal yang harus dan menjadi sumber utama masyarakat ini bingung. Yang pertama pelatihannya, SDM-nya. Kedua, modal usaha. Yang ketiga, marketnya juga. Nah, ini persaingan apalagi di pasca pandemi ini pemerintah sudah memberikan kebijakan atau memerintahkan kepada seluruh jajaran baik di pusat, provinsi, kabupaten bahkan sampai ke kecamatan ini ada program pemulihan ekonomi pasca Covid yang dimana ditekankan dari UMKM pelaku-pelaku usaha UMKM kecil ini untuk bisa diberikan pemberdayaan, pelatihan, sumber permodalan bahkan juga sampai dengan marketing. Dan harapan kami dari ASG maupun PIK 2 ini bisa juga memberikan market bagi kami karena memang pengembangan kawasan ini sangat luar biasa di sana. Bisa juga untuk memberikan persaingan usaha bagi masyarakat kecil yang khususnya UMKM ini. Gitu, ya. Baik, Pak, mungkin pertanyaan berikutnya agak detail. Siapa yang turut andil dalam menggerakkan para wanita untuk mau berwirausaha? Saya punya sedikit membaca dari media sosial yang sekarang suka banyak meme-nya Bu Evelyn ya. Iya. Kalau katanya itu laki-laki adalah tulang punggung, kalau wanita ini adalah tulang rusuk katanya seperti itu. Lucu tapi memang menjadi salah satu filosofi juga karena memang pada prinsipnya laki-laki sebagai tulang punggung, wanita adalah tulang rusuk. Yang membuat tegaknya badan itu adalah tulang punggung, tetapi yang menciptakan menjadi bentuk kerangka dan organ yang utuh itu adalah tulang rusuk. Jadi memang para perempuan ini mempunyai beberapa keunggulan ketika mereka melakukan usaha. Saya sering mengutip di medsos Bu karena memang lucu kadang-kadang. Tapi ada betulnya juga bahwasanya kalau perempuan ini punya keunggulan dalam sisi usaha itu yang pertama adalah ketelatenannya, networkingnya dan ketangguhan dirinya. Tiga faktor ini yang membuat perempuan bisa lebih unggul daripada laki-laki. Walaupun pada prinsipnya juga segagah apapun laki-laki pasti akan kalah dengan wanita yang ada di dampingnya. Pangkatnya lebih tinggi di atas laki-laki seperti itu. Jadi kebetulan karena memang kita webinar ini ada pendamping saya juga, jadi saya tidak berani panjang lebar terlalu banyak. Nah, yang lebih utama untuk memberikan dukungan kepada perempuan ini sebenarnya yang paling utama adalah dari keluarga itu sendiri, baik dari suami, anak-anak dan lain sebagainya maupun pihak-pihak yang ada di lingkungan keluarga. Di luar itu kita juga pemerintah baik itu dari desa, kecamatan, kabupaten sampai dengan tingkat nasional
ini ada program yang memang menjadi salah satu partner atau mitra kita, yaitu adalah tim penggerak PKK yang ada baik di seluruh komponen maupun di seluruh lini. Kebetulan hadir juga Ketua TP PKK Kecamatan yang saya cintai. Beliau sangat luar biasa mendampingi saya baik dalam tugas maupun di rumah tangga. Karena memang namanya juga masih menggunakan nama saya juga di situ. Ada statusnya. Yeah. Nah, ini PKK ini adalah satu gerakan yang memang didukung oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan juga ada Perpres dan Permendagrinya yang menjadi dasar yang paling utama, di mana program pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini adalah salah satu organisasi yang berisi relawan-relawan dari para ibu-ibu. Ibu-ibu ini sangat luar biasa ketika melaksanakan program menjadi faktor penentu hampir 70% program pemerintah ini ada di dalam program PKK semua. Jadi luar biasa. The power of emak-emak, Bu. Ini masih sangat menentukan. Inilah tim yang memang harus menjadi leading sektor yang paling utama dalam memberikan gerakan ataupun memberi support terhadap wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan yang ada di seluruh wilayah yang ada di wilayah baik Indonesia maupun khususnya di Kecamatan Teluk Naga. Seperti itu. Baik, berarti Bapak setuju ya dengan pepatah yang mengatakan di balik pria yang sukses ada wanita hebat. Sangat setuju. Sangat setuju ya. Wah, makanya, saya senang sekali dalam webinar kali ini karena saya sebagai salah satu perempuan yang bekerja, omongan Pak Camat itu benar sekali. Dukungan suami, dukungan keluarga, anak-anak itu sangat diperlukan. Jadi bukan hanya kita perempuan yang mensupport suami, tapi juga support suami terhadap kita punya kreativitas ataupun hasil karya kita. Itu juga tidak terlepas dari support suami yang hebat dan sabar luar biasa. Nah, baru kita juga bisa melaju juga. Setuju ya Pak? Poin pentingnya memang itu sangat setuju, suami yang mendukung, keluarga yang mendukung juga, dan yang paling saya garis bawahi adalah suami yang sabar. Seperti itu. Setuju Pak. Jadi memang kembali Pak, saya ingat selalu pesan dari founder Agung Sedayu Group bahwa apapun yang kita kerjakan harus tujuannya untuk kepentingan orang banyak. Jadi kita punya proyek PIK 2 yang bertetangga dengan wilayah Bapak, wilayah Pak Camat. Nah, tentunya PIK 2 ini tidak mungkin melaju sendiri, tidak bersama-sama dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang kenapa kalau Bapak tadi mengucapkan terima kasih ke Agung Sedayu Group. Tentunya Agung Sedayu Group juga tidak kalah bersyukur dan berterima kasihnya. Kita bisa sama-sama bergandengan tangan menjalankan program yang memang mimpi kita semua, tujuan kita semua. Kita harus maju bersama, bukan hanya bapak-bapaknya saja, tapi ibu-ibunya juga. Jadi kerjasama ini tentunya ya bukan hanya Pak Camat dan teman-teman yang berterima kasih, kita juga dari Agung Sedayu Group berterima kasih adanya kesempatan untuk melahirkan satu karya, apalagi melibatkan ibu-ibu. Nah ini ya itu, setuju Pak, power of mak-mak itu memang tidak boleh diabaikan. Luar biasa. Saya salah satu mak-mak. Baik Pak Camat, Bapak saya setelah nanya-nanya Bapak, sekarang saya mau tanya ke orang yang paling berpengaruh dalam hidup Bapak saat ini, ke Ibu, ke Bu Yani Zamzam Manuara. Jadi Ibu Ketua PKK yang memang saya lihat juga luar biasa, kita bisa lihat dari hasil karya yang ada. Mungkin selamat siang Bu, kita langsung bertanya aja ke Ibu. Dalam meningkatkan perekonomian atau penghasilan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh para wanita atau ibu-ibu? Mungkin Ibu bisa sampaikan. Ya, baik. Terima kasih juga kepada Ibu Evelyn, kepada Bapak Restu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara peranan wanita dalam berwirausaha khususnya di UMKM. Untuk pertanyaan yang seperti Ibu ajukan, yaitu kegiatan apa saja bagi wanita atau ibu-ibu dalam meningkatkan penghasilan yang paling diminati. Yang paling diminati buat ibu-ibu maupun para remaja yang pertama adalah berjualan. Itu yang paling sangat mudah, ya kan? Apalagi di zaman sekarang ini berjualan frozen food
itu malah yang luar biasa, Bu, karena saya merasakan sendiri sebagai ibu pekerja juga, ibu rumah tangga juga, semuanya pengen serba simple. Di kulkas pasti banyak frozen food, ya kan, Bu? Nah, itu salah satu yang paling mudah untuk berjualan. Yang kedua mungkin jadi ada bisnis kuliner rumahan, di mana ibu-ibu rumah tangga bisa sambil mengasuh anak atau mengurus keluarganya juga, beliau bisa menyalurkan hobinya dengan memasak kue atau memasak masakan dan diperjualbelikan bagi para tetangganya ataupun bisa melalui media online. Karena sekarang kan banyak pemasaran sangat mudah sekali, Bu. Kita tinggal pasang status WA aja, teman-teman mau dong pesan. Karena kan banyak ibu-ibu yang sudah malas masak ya istilahnya ya, termasuk saya sendiri ya, Bu ya. Saya lebih selain membantu teman juga yaitu, jadi kita membantu teman yang ingin menambah penghasilan, ya mari kita memesan masakannya dia lewat berjualan online di masakan rumahannya. Yang ketiga, bisa menambah pendapatan keluarga itu dengan mudah, yaitu dengan menyalurkan hobi membuat kue. Sekarang banyak sekali diminati kue-kue atau camilan-camilan yang bisa dengan mudah dijual ataupun dititipkan ke warung-warung. Itu menurut pendapat saya, Bu, yang paling mudah untuk menambah pendapatan bagi seorang wanita. Simple, sederhana, tapi itu memang benar-benar berhasil ya, Bu, tiga cara yang sudah Ibu alami sendiri ya. Iya. Luar biasa. Kemudian bidang UMKM apa saja yang paling mudah dibangun oleh para wanita? Mungkin menurut Bu Camat bisa disampaikan di webinar kali ini. Seperti yang tadi menyambung dari pertanyaan nomor 1, bidang UMKM yang paling mudah itu adalah bidang kuliner. Semua orang pasti menyukai kuliner. Kemanapun kita pergi, ke daerah manapun kita pergi, pasti yang dicari adalah kuliner, ya kan, Bu? Nah, untuk di Kecamatan Teluk Naga ini sendiri, program kuliner, alhamdulillah, salah satunya nih yang paling berperan yaitu ada dari program Community Development PIK 2 itu, yaitu program Simelon. Di dalam program Simelon ini dia mengolah bahan makanan yang berasal dari ikan itu untuk membantu anak-anak yang menderita stunting, balita yang menderita stunting. Jadi seperti di Desa Muara, tim penggerak PKK Desa Muara itu dilatih oleh tim PIK mengolah makanan yang berbahan ikan, misalnya ikan bandeng atau ikan lele menjadi nugget. Nah, dari nugget ini dia disalurkan kepada anak-anak dan balita yang stunting, karena tingkat stunting di Kecamatan Teluk Naga khususnya angkanya di Kabupaten Tangerang adalah salah satu yang tertinggi. Kemudian di Desa Pangkalan juga ada olahan kuliner, olahan yang dibimbing oleh pihak PIK, yang dibina oleh pihak PIK, yaitu lele ungkep, lele di bumbu kuning. Kemudian hasil ungkep itu diserahkan kepada balita anak-anak yang mengalami stunting. Nah, bahan baku dari olahan ikan lele tersebut ada binaan dari PIK itu sendiri, yaitu kolam ikan Kidalang yang ada di Pangkalan. Mungkin itu, Bu. Ya, jadi saya mendengar penjelasan Bu Yani, saya jadi ingat itu lagi. Jadi sini hari kok jadi berpepatah terus ya. Yang sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi ya bisa memecahkan masalah stunting, kemudian juga bisa untuk barang-barang produksi ini tentu bisa siap diterjunkan ke marketplace ya, Bu ya, sudah dikemas, sudah ya, kemudian pasti rasanya juga sudah teruji gitu. Nah, ini luar biasa sih, memang ya itu segala sesuatu kalau dikerjakan dengan baik pasti hasilnya akan baik juga ya, Bu ya. Iya, betul, Mbak. Ya. Kemudian saya bertanya ke yang selanjutnya nih, Bu. Seperti apa program pelatihan dan pembelajaran yang diberikan guna mencapai peningkatan skill dalam berwirausaha? Dan sejauh ini sudah berapa banyak peserta yang mengikuti program tersebut? Untuk program pelatihan ini sendiri ada beberapa program yang dijalankan. Pertama yaitu dari pihak pemerintah. Sejauh ini pihak pemerintah telah memberikan pelatihan untuk menambah keterampilan para ibu-ibu yang ada di Kabupaten Tangerang melalui
pelatihan pengemasan melalui pelatihan BPOM, pelatihan sertifikat halal, serta pelatihan PIRT. Namun, peserta pelatihan dari tingkat kabupaten ini hanya terbatas, jadi satu kecamatan mungkin antara 1 sampai 2 orang. Jadi tidak menyeluruh gitu kan, karena di Kabupaten Tangerang ini wilayah skupnya luas 29 kecamatan. Kemudian yang kedua itu kami pun tim penggerak PKK kecamatan melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu kepala desa sekecamatan Teluk Naga dan bagi kader PKK sekecamatan Teluk Naga. Salah satu yang sudah kami laksanakan yaitu pelatihan membuat kue berbahan umbi-umbian. Kami pun sudah melakukan pelatihan pengemasan packaging dengan narasumber dari orang dari Teluk Naga itu sendiri. Kemudian kami melakukan pelatihan sertifikasi halal juga bagi produk-produk UMKM dan UP2K yang dihasilkan oleh ibu-ibu tim penggerak PKK Kecamatan Teluk Naga. Kemudian ada juga pelatihan membuat kerajinan dari bahan-bahan bekas limbah. Contohnya dari bungkus bekas kopi itu kalau dikumpulkan itu bisa menjadi suatu kerajinan seperti tikar, tas, ataupun tempat tisu. Nah, untuk yang ketiga, ada juga selain dari pemerintah, kami juga bekerja sama dengan pihak swasta, khususnya yaitu Community Development PIK 2, yang sudah melakukan pelatihan dan pendampingan. Sejauh ini ada 4 desa yang dibina oleh pihak PIK 2, yaitu Desa Tanjung Pasir, Tangkalan, Muara, dan Tegal Angus. Dengan adanya pelatihan ini, kami sangat berharap terus berkelanjutan khususnya bagi ibu-ibu yang ada di Kecamatan Teluk Naga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak PIK 2, Bapak Restu dan jajarannya yang selama ini telah membina, bekerja sama bersama kami, tim penggerak PKK Teluk Naga dalam membuat PKK ibu-ibu yang ada di Kecamatan Teluk Naga menjadi lebih berdaya. Dan juga membantu kami dalam menurunkan angka stunting yang tinggi yang ada di Kecamatan Teluk Naga. Jadi benar-benar real power of mak-mak ya, Bu? Iya, benar, Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, nah mungkin Bu. Ya, saya rasa saya sudah beberapa kali webinar. Kita memang pernah membahas soal stunting, kemudian si melon. Ini selalu pembicaraan yang sangat menarik. Ini saya lihat juga pertanyaannya sudah banyak yang masuk. Tapi memang waktunya memang terbatas. Saya mulai masuk saja ke sesi yang tanya jawab, yang ada 2 pertanyaan yang tentunya hadiahnya nanti bisa untuk makan barbecue di Hotel Haris Puri Mansion dekat, ada di Puri, naik tol saja sudah sampai dari PIK ini. Nah ini untuk 2 penanya nanti akan mendapat untuk 2 orang. Jadi 1 penanya dapat untuk 2 orang, 1 penanya dapat 2 orang untuk barbecue di Hotel Haris Puri Mansion. Nanti setelah pemenangnya diumumkan, admin akan menghubungi untuk administrasinya. Baik, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama ini kayaknya harus ke Pak Restu, dan saya lihat ada pertanyaan kedua yang memang nanti mungkin mohon waktu dari Pak Camat untuk menjawab. Nah, terkait dengan, ini kayaknya pertanyaan ini terkait dengan pernyataan Bu Camat nih tadi yang soal ada 4 desa binaan. Jadi Pak Restu, ini ada dari Ibu Reni Afwan. Ini seperti ini. Perkenalkan, saya Reni Melvia Afwan dari Kecamatan Teluk Naga. Apakah kami yang tinggal di desa selain 4 desa binaan juga bisa bergabung dalam program ini? Monggo Pak Restu. Terima kasih, Bu Evelyn. Memang kalau kita lihat ini animonya dari ibu yang khususnya ibu rumah tangga di sekitarnya memang sangat banyak ya, Bu Evelyn. Kita tidak menutup kemungkinan untuk ke depan. Memang hari ini kita memang masih fokus di dalam lokasi-lokasi yang tadi kita sebutkan, khususnya di Kecamatan Belakang ada 4 desa yang menjadi fokus kita. Namun jangan khawatir, menurut kita akan tampung masukannya. Dan juga selain daripada pelatihan ini kita ada program-program, ada seperti misalnya tadi sudah disebutkan, kita ada program pendidikan juga, pelatihan kerja, kemudian kesempatan untuk bersekolah yang melalui kejar paket. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa juga memasukkan
masukan seperti yang tadi Ibu sampaikan ya di lokasi-lokasi yang lain ya. Mudah-mudahan ke depan ya doakan saja. Amin. Akan bertambah lagi ya Pak ya. Semoga tidak hanya 4 desa binaan ini ya ke depannya ya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya ini pertanyaannya ditanyakan mungkin ke Pak Camat dari Ibu Fitriah. Ini Assalamualaikum, selamat siang Bapak Zamzam Manohara. Data statistik menunjukkan bahwa UMKM Indonesia yang didominasi oleh perempuan menyumbang 61% dari total PDB nasional, serta menyerap 97% dari total tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pelaku UMKM perempuan memiliki potensi tidak terhingga di perekonomian nasional. Namun terkendala 3 hambatan vital, yaitu akses terhadap teknologi, literasi, dan juga layanan keuangan digital. Bagaimana upaya pemerintah Kecamatan Teluk Naga untuk hal ini? Silakan Pak Camat, mohon tanggapannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan oleh Ibu Fitriah mungkin ya. Betul. Tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan juga, memang dari perempuan ini mempunyai kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan kami yang laki-laki, karena memang tadi yang pertama terkait masalah ketelatenannya, networking dan ketangguhan diri. Networking ini bisa disebutkan kalau dalam tanda kutip dengan ngerumpinya saja itu juga menjadi salah satu faktor inspirasi untuk membuat suatu usaha ataupun peluang-peluang seperti itu ya, Bu Evelyn ya mungkin. Jadi upaya dari pemerintah Kecamatan Teluk Naga untuk hal ini ya mungkin bisa kita rasakan manfaatnya. Salah satunya yang kami bangun komunikasi dan kerjasama dengan PIK 2 ini dari ASG. Ada CSR yang memberikan kesempatan untuk pelatihan dari SDM-nya, dari marketingnya, dan juga akses-akses untuk bisa terhadap teknologi. Dan di luar itu juga kami memberikan dorongan kepada desa-desa yang ada di wilayah kami untuk membangun yang tadi saya sampaikan terkait masalah kampung tematik. Nah, kampung tematik ini isinya bermacam-macam di masing-masing desa sesuai dengan potensinya, sesuai dengan apa yang ada di wilayahnya dan kebutuhan yang ada di wilayahnya. Di mana di dalam kampung tematik ini adalah sebagai salah satu kesempatan UMKM ini untuk bisa menjajakan hasil-hasil produk UMKM-nya di kampung-kampung tematik tadi. Dan memang selain sebagai sumber destinasi wisata, menjadi salah satu support sistem untuk pemulihan ekonomi yang lebih cepat terhadap masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing. Nah, terkait juga itu, di luar itu kami juga memberikan kesempatan dan juga sering berkoordinasi dengan dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten kaitan akses terhadap permodalan. Ada beberapa perangkat daerah, organisasi perangkat daerah yang memang memberikan kesempatan untuk memberikan permodalan. Di antaranya itu ada UPDB, ada Dinas Koperasi dan UMKM, dan kami juga sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan beberapa perbankan yang untuk bisa memberikan fasilitas permodalan dari perekonomian, khususnya bagi masyarakat yang melaksanakan usaha dari sisi mikro atau UMKM ini, seperti itu. Baik, berarti mungkin Bu Fitriah, jawaban dari Pak Camat tadi sudah cukup jelas ya. Jadi berbagai akses disiapkan, bahkan sampai kemudahan perbankan juga sudah disiapkan ya Pak Camat ya. Jadi harusnya memang bisalah kita lewati segala kendala-kendala yang ada juga untuk meningkatkan kembali penghasilan menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih. 2 pertanyaan ini sudah dijawab dengan baik, dan nanti mungkin admin akan menghubungi Bu Fitriah dan juga Bu Reni untuk voucher pemenangnya. Dan kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu mengenai harapan. Pak Restu dan Pak Camat mungkin bisa menyampaikan harapan apa sih untuk Pak Restu nih ya? Harapan apa yang ingin dicapai dalam program ini dan bagaimana program lanjutannya? Nah, mungkin bisa secara singkat Pak Restu, silakan. Baik. Kita sangat berharap Bu Evelyn dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah setempat, ini sampai Pak Camat kami juga sangat terima kasih ya.
Bapak sangat banyak membantu, mensupport, demikian juga dengan Ibu ya dalam program-program community development. Ini adalah salah satu kolaborasi di mana Agung Sedayu sebagai pihak swasta ingin mengembangkan dan mudah-mudahan produk UMKM ini bisa juga meningkatkan ya taraf hidup masyarakat. Besar harapan kita juga Bu Evelyn nanti mungkin dalam kesempatan ke depan gerai-gerai UMKM yang ada di wilayah PIK 2 ini nanti bisa berisi produk-produk yang melibatkan masyarakat sekitar ya Pak. Iya, kira-kira begitu Bu Evelyn. Terima kasih. Nah, mungkin dari Pak Camat, apakah ada rencana program lanjutan yang berkaitan dengan UMKM dan pemberdayaan wanita di wilayah Kecamatan Teluk Naga, atau mungkin harapan-harapan lain yang Bapak hendak sampaikan dalam kesempatan kali ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Evelyn. Ini juga harapan kami sangat besar, program-program yang memang sudah berjalan ini bisa lebih baik lagi dan ada berkelanjutan. Jadi semakin banyak masyarakat yang memang membutuhkan untuk akses teknologi, akses permodalan yang untuk ingin berusaha ini bisa kita fasilitasi, dan semakin banyak UMKM khususnya dari ibu-ibu, the power of emak-emak tadi bisa berusaha lebih baik, mempunyai penghasilan yang lebih baik, bisa mensupport keluarganya, bisa mensupport anak-anaknya untuk bisa mendapatkan kesejahteraan dan pendidikan yang layak. Ya, dari upaya kecil UMKM ini bisa kita dorong dan kita support, dan program kerjasama yang telah dibangun antara pemerintah Kecamatan Teluk Naga maupun Kabupaten Tangerang dengan PIK 2 ini bisa berkelanjutan dan bertambah program-programnya, dan harapan saya juga UMKM ini masih bisa diberikan kesempatan peluang untuk market di PIK 2 sana yang saya yakin marketnya akan lebih luas lagi, karena memang pangsa pasarnya segmennya dari mulai low end sampai dengan high end semua ada di sana semua. Jadi kita juga bisa memasarkan produk UMKM ini lebih luas lagi, menjadi kebanggaan khususnya bagi Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Itu Ibu Evelyn. Baik, terima kasih. Jadi memang jelas sekali harapannya sama dari Pak Camat, berharap hasil karyanya dari ibu-ibu tentunya di bawah arahan Ibu Yani ini dapat semakin meningkatkan kualitasnya, dapat semakin meningkatkan hasil produksinya, dan dari Pak Restu hasil produksi ini diharapkan bisa segera membanjiri kawasan PIK 2. Jadi UMKM yang memang dari warga sekitar ini bisa berkembang dengan baiknya di kawasan PIK 2, dan itu juga mungkin ke depannya tidak hanya di kawasan PIK 2 aja. Produk-produk ini juga bisa ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan mungkin bisa ekspor ke luar negeri. Jadi kembali saya juga mewakili semua wanita yang ada di PIK 2, ada di Kecamatan Teluk Naga, dan bahkan mungkin di Indonesia. Kita memang harus terus belajar, harus terus maju. Apapun kendalanya kita harus bisa selesaikan, tentunya dengan support, dukungan dari banyak hal, dan para bapak-bapak yang ada di rumah dan juga yang ada di kantor atau dimanapun juga. Jadi memang kita harapkan program ini akan terus berjalan, dan support dari segala instansi ataupun orang sekitar kita terus semakin kencang, sehingga kita wanita juga dapat tetap berkarya, dan wadah untuk berkarya itu tetap disediakan, tetap tersedia, tetap ada. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Camat, Bu Camat, luar biasa pertemuan kali ini, singkat tapi sangat menginspirasi, terutama buat saya yang wanita, dan juga Pak Restu, terima kasih atas kesempatan dan juga wadah yang disiapkan. Semoga semakin bisa berkembang dan memperdayakan banyak orang yang berada di sekitar kita untuk maju bersama. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Selamat siang. Selamat siang.